Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Habib Novel Khaidir Hasan Bamukmin, didampingi pengacaranya Damai Hari Lubis, melaporkan komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penistaan agama dalam stand-up komedi bertajuk Mensrea. Laporannya diterima di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada 19 Januari 2026. Untuk diminta keterangan menjadi pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono yang ketika itu ditayangkan di beberapa media termasuk Netflix yang berjudul Mensrea. Nah, dalam tayangan itu kita melihat ada beberapa banyak yang disampaikan. Tapi yang sangat kita sesalkan, masuk ke dalam ranah sara. Padahal sebelumnya sudah pernah juga tersangkut isu sara yang berkenaan dengan Toraja. Itu padahal sudah memberikan pelajaran buat Panji. Jangan pernah sekali-kali untuk menyinggung sara, apalagi agama. Dan sekali ini kita mencatat ada 5 poin yang disinggung oleh daripada Panji, bukannya 1, 2. Semuanya rangkaian sholat yang disinggung oleh Panji. Silahkan mau berekspresi apapun, mau kritik pemerintah silahkan. Tapi untuk agama ini sangat sensitif. Nah, saya melaporkan agar Indonesia ini jangan gaduh. Karena sudah gaduh masyarakat di mana-mana, dan ini mungkin saya pelapor yang ke-10 atau ke berapa, banyak yang lapor. Karena kenapa? Karena sebegitu Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa, itu harus dijunjung tinggi nilai-nilai agama. Nilai-nilai ketuhanan harus dijunjung tinggi, bukan untuk dibuat main-main. Apalagi masuk dalam unsur dugaan penghinaan. Nah, ini sangat menyinggung umat Islam. Umat Islam sudah marah. Jangan sampai, makanya saya laporkan biar cepat selesaikan. Nah, saya apresiasi kepada pemerintah, kepada Polri yang begitu cepat menangani masalah ini. Kenapa saya bilang begitu cepat? Karena saya pengalaman hampir bersama Bang Damai, mungkin hampir 20 kami melakukan pelaporan atas dugaan penista agama. Beliau pernah melaporkan Megawati, nggak pernah diproses. Saya cuman Ahok doang, saya pelapor pertama Ahok, cuman yang diproses saya doang 1. Ahok doang 1. Selebihnya Sukmawati nggak diproses, Victor Leskodat nggak diproses, Yakut nggak diproses, begitu pun Adi Armando dan lain sebagainya, banyak. Itu menguap begitu saja. Tapi saya apresiasi kepada pemerintahan yang saat ini begitu cepat, begitu kita lapor, nggak lama saya habis lapor 3 hari. Polda Metro Jaya menyatakan untuk memanggil daripada Panji Pragiwaksono. Dan alhamdulillah begitu cepat juga, saya nggak sampai seminggu, baru seminggu ini tepat. Baru seminggu hari ini tepat. Baru kemarin saya lapor hari Senin ini saya udah dipanggil. Ini paling cepat. Karena waktu Ahok lama, berbelit-belit lama. Begitu yang lain diproses, dilemparin ke MUI, balikin lagi ke mana Polda Metro Jaya, dilemparin lagi, nggak kelar-kelar. Nah, mudah-mudahan menguji daripada KUHP yang baru, pasal 300, jerat hukumannya ancaman 3 tahun penjara, ini mudah-mudahan bisa dijalankan agar ada efek jerak untuk pelaku-pelaku public figure itu untuk bisa menjaga lisannya ketika sudah bersinggungan dengan masalah agama. Adapun masalah organisasi, terserah organisasi yang disinggung, NU-nya, Muhammadiyah, silahkan, itu urusan mereka. Tapi saya cuma fokus ketika agama ini sudah disinggung, dan umat punya sikap, dan ulama punya sikap, dan kita pun FPI punya sikap, 3 pilar punya sikap, maka kami sebagai saya wakil ketua TPUA didampingi oleh Bang Damai selaku ketua Korlabi, yang dua-duanya adalah wadah advokat yang untuk menampung pembelaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga untuk mengatasi daripada masalah-masalah berkenaan dengan isu sara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin, poin sara yang dilaporkan itu yang bagian sebelah mana? Ada 5. Saya bacain satu-satu. Yang 1, memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik. Soalnya alasan lu aneh-aneh. Kenapa dibilang aneh-aneh? Jadi kita memilih pemimpin, ini nanti ada disambung lagi, memilih pemimpin
yang berkaitan dengan sholat itu dianggap aneh-aneh. Nah lanjutannya yang kedua, ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Jadi ibadah ini menurutnya kita memilih pemimpin yang berdasarkan ibadah itu aneh-aneh. 1 poin udah dapat penghinaan. Gua mau milih yang sholatnya enggak pernah bolong. Gua milih pemimpin yang sholatnya enggak pernah bolong. Kemudian yang ketiga, seakan-akan kalau sholatnya enggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya, orang rajin kata dia. Kemudian yang keempat, emang sholatnya enggak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Kemudian yang kelima, para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Jadi sob itu adalah ketika kita mau sholat untuk menyempurnakan barisan untuk ibadah. Ini ibadah dimasukkan dalam hal bermain-main. Ada apa hubungannya dengan ketika duduk, yang ketika duduk itu jauh daripada untuk kita bisa melakukan, boleh dikatakan berjamaah. Nah ini kenapa disinggung sholat, padahal ada candaan yang lain, ada mungkin ocehan-ocehan yang lain, silahkan. Tapi sudah 5 poin yang kita tangkap di sini. Ini poin tinggal kita serahkan kepada polisi. Nanti mungkin ada saksi ahli bahasa, ada saksi ahli agama, saksi ahli ITE. Nanti semua yang akan menentukan. Kalau perlu akan gelar perkara untuk segera sebelum masuk tindakan yang lebih jauh, biar bisa ini diselesaikan secepatnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Bang, izin sebelumnya, pada saat sebelum melaporkan ini sudah minta klarifikasi belum sih bertabayun dengan Panji sebelum dilaporkannya? Jadi ini? kalau kita melihat tabayun itu mencari data dan saksi. Dengan apa yang ditayangkan itu kita sudah mendapatkan data dan saksi. Apa yang di mana di sekitar kita, termasuk saya menonton ada saksi dan itu banyak yang menyaksikan. Jadi kalau cek and recheck itu sebenarnya tabayun itu cek and recheck. Dari mana kita akan menghukuminya? Masalah niat bukan urusan kita. Masalah kemauannya bukan urusan kita. Mens rea atau tidak itu bukan urusan kita. Nanti akan terjawab mens rea ini ada niat jahat atau tidak, nanti urusan kepolisian. Yang pasti kalau kita menghukumi yang terlihat. Kalau dalam Islam, nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla asyara'ir. Kita ini menghukumkan yang zahir, yang terlihat perilakunya daripada ucapannya itu yang dihukumin. Masalah niatnya, masalah apanya nanti urusan ketika digelar sidang ataupun diminta keterangan baru kita tahu maksud dan tujuan apa. Begitu. Bib, tapi ini laporannya berarti minggu lalu ya, Bib? Iya, udah seminggu. Dan spesifik yang dilaporkan adalah khusus Panji masalah agama aja. Nggak masalah menyinggung ormas yang lain. Nah, Habib udah konsul atau bicara sama Habib Rizik nggak sih, Bib? Karena kan Habib Rizik juga sempat bersuara terkait hal Betul, ini gitu. Justru kan saya melihat sikap beliau. Kami Spirit 212 tentu imamnya adalah imam besar kita, guru kita bersama adalah Habib Rizik. Nah ini yang saya bacakan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat FPI yang menjadi rujukan saya. Walaupun saya dari Spirit 212, Dai Mujahid 212, karena imam besar adalah daripada mewadahi segala organisasi yang di bawah 212 termasuk FPI, dan FPI ini punya kesepakatan, punya kebijakan, punya hasil daripada kajian mereka, maka inilah yang saya menjadi rujukan. Jadi kalau sudah ada rujukan ini, nah ini maka ketika saya mau lapor, saya belum punya rujukan. Sebenarnya saya sudah lama mau lapor, begitu ada rujukan, ada keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat, Front Persaudaraan Islam. Jadi kita punya dalil, kita punya argumen, kita punya rujukan dari kajian, dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma' dan dari qiyas, maka saya berani melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas. Bib, tadi pemeriksaan itu apa aja Bib yang diperiksa? Kenapa? Nah, hari ini pemeriksaan kan? Hari ini baru dijadwalin pemeriksaan. Belum pemeriksaan, baru mau diperiksa. Jadi tadi jam 10 beliau agak telat karena memang beliau lagi sibuk nih.
Mungkin isu-isu yang baru, beliau baru melaporkan Ahmad Hosinuddin bersama isu. Lagi rame beliau. Boleh, Kalau Mas. saya melaksanakan kewajiban seperti biasa. Beginilah tugas TPUA sebenarnya. Siap. Yang betul-betul membela agama, membela ulama, membela agama. Untuk urusan selebihnya saya sudah tarik TPUA untuk tidak terlibat lagi. Alhamdulillah itu terpenuhi. Allah kabulin perjuangan kita. Biarkan urusan mereka. TPUA nggak pernah ikut campur lagi. Karena saya wakil ketua TPUA dari pertama. Dari pertama berdirinya kerjaan saya melaporkan penista agama dan membela ulama. Nggak masuk ke dalam ranah politik. Bang Kalau- Damai Bang boleh Damai. sekalian Bang Jin, ini kan informasinya semalam Abang udah langsung melaporkan Ahmad Hosinuddin nih ke Polda, itu pembenaran sih Bang? Saya nggak Bener ikut, ya Bang? Ada laporan Saya tersebut. klarifikasi dulu tadi. Mm-mm. Itu sebetulnya laporan itu 20 lebih. Jangan lupa subscribe ya.